Halo, selamat malam. Aduh, maaf nih telat setengah jam ya. Tadi ada kendala teknis. Aku baru sampai rumah, terus wifi mati dan lain-lain. Terus ini kan biasa pakai handphone yang aku tinggal di rumah. Terus karena akhirnya harus ganti HP, terus login di HP ku yang ini nggak bisa karena udah login di sini biasanya, dan sebagainya, sehingga akhirnya mbak-mbak admin sama mbak-mbak yang live malam ini bingung sendiri. Aduh, mohon maaf ya, mohon maaf. Selamat malam, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live IG Amote. Seperti biasa sih, kita 2 minggu sekali ya kita ada agenda buat ngobrol bareng dengan saya, Dr. Dinda Rizky Hutari, konsultan official dari Amote. Oke, apa kabarnya? Duh, pasti pada seger-seger jam segini tuh jamnya selesai kegiatan. Yang di rumah tuh jamnya layah-layah habis sholat maghrib. Yang pulang kerja ya jamnya pulang kerja, siap-siap mau nyiapin makan malam atau mandi dulu, ya kan. Nah, jadi sambil santai kita ngobrol. Jangan salah, kadang tuh ngobrol tuh bisa buat ngenteng-ngentengin pikiran, bisa buat teman, buat hiburan. Tapi kalau emang lagi capek banget ya udahlah, dengerin aja gitu ya. Dengerin aja, nonton aja gitu. Aduh, mbak aku bunga, bisa aja sih aku adalah makhluk kucel banget hari ini dari tadi pagi kantor. Ini belum sempat cuci muka kayaknya. Alhamdulillah kalau masih ada yang bilang begitu. Literally nggak touch up, nggak apa, cuman minum air putih yang banyak sama minum Amote. Oke, sehat ya, sehat semua ya. Gimana yang lagi berstruggle sekarang, lagi musim hujan, hati-hati buat teman-teman. Cuaca buruk di jalan, kalau misalnya hujannya deras banget. Kalau yang naik motor lebih baik meniup dulu. Niup tuh apa bahasa Indonesianya? Berteduh dulu supaya terbebas dari kemungkinan yang terjadi angin yang terlalu kencang, jalan yang nggak kelihatan, jarak pandang yang sangat pendek, kemudian jalan licin juga hati-hati ya. Terus buat yang naik mobil juga hati-hati, kalau jarak pandangnya udah nggak kelihatan mendingan melipir dulu. Melipir, bahasa Indonesia melipir apa sih? Minggir, menepi. Astaga, kelihatan deh aku orang mana. Hai Kak, salam dari Pati, Jawa Tengah. Halo, almarhum papaku juga orang Pati dulunya. Tapi aku nggak pernah ke Pati, cuman dapat cerita tentang nasi gandul aja. Oke. Bulan ini, bulan kemarin banjir tsunami organ. Alhamdulillahirobbilalamin, senengnya. Iya nih, udah mulai meningkat lagi ya permintaan. Jadi gini, COVID insya Allah udah turun, semoga habis itu udah nggak ada lagi gelombang apa-apaan itu dah. Terus habis itu orang mulai keluar rumah, orang mulai bersosialisasi, ketemu orang lain, terus orang mulai care lagi sama penampilan. Yang tadinya kan di rumah aja lah, nggak kepake juga gitu ya. Padahal sebenarnya tuh kalau kulit bersih, sehat, itu tuh kita nggak cantik buat diri kita, nggak cantik, nggak berusaha tampil bagus tuh buat ini kok, mengesankan orang lain. Kita tuh nampil dengan baik, rapi, wangi, cantik itu buat diri kita sendiri gitu. Jadi senengnya kita tuh ya datang dari diri kita sendiri. Orang lain tuh buat jadiin motivasi ya nomor sekian lah, karena kita kan nggak bisa mengharapkan orang lain memenuhi apapun ekspektasi kita ya. Jadi lebih baik tuh apa-apa memang datangnya dari sini. Dulu waktu aku kuliah pun tuh ceritanya gitu, kalau misalnya sehat, cantik, penampilan bagus, pintar mungkin, terus habis itu bahagia, itu yang paling kuat motivasi dan keberlangsungannya itu kan kalau asalnya dari sini, bukan dari orang lain. Tuh, jadi kalau pengen sehat untuk diri kita sendiri. Pengen awet muda untuk kita sendiri, karena nanti yang dapat hasilnya kita, ya kita sehat, kita bahagia, kita awet muda, itu
itu semua anugerah yang perlu disyukuri. Tapi untuk bisa mencapai apa-apa yang tadi kita mau, harus ada usahanya. Oke. Aku lagi bilang ke admin kalau tadinya kan harusnya live-nya di fanpage ya, tapi karena error, dikabarin ya teman-teman yang lain ya kalau kita pindah ke Amote, ke IG Live. Oke. Sampai mana tadi? Oh, sampai kalau kita mau sehat, kita mau awet muda, kita mau berpenampilan sebaik mungkin tuh datangnya dari sini ya. Tapi untuk mencapai semua cita-cita tuh pasti ada usaha. Nggak ada tuh mimpi atau cita-cita yang bruk datang dari langit tuh, nggak mungkin. Entah itu karena usaha kita, entah itu karena kebaikan kita, entah itu karena doa orang tua kita, pasti ada prosesnya dulu. Tetap ikhtiar lagi apa, usaha. Nah, biar muda, biar sehat, apa, jaga kesehatan, terus ada prosesnya. Nggak bisa nih pengen jadi awet muda tapi malas minum air putih, pengen bebas keriput sama tanda-tanda penuaan dini tapi nggak mau pakai sunscreen, terus mau bebas penyakit kronis, diabetes, hipertensi, kanker, tapi nggak jaga makan, nggak mungkin. Nah, semua ada usahanya. Nah, ikhtiar yang paling dekat sama aku sih sekarang bentuknya Amote. Ini hard selling banget, tapi nggak sih, ini testimoni ya dari aku. Terus apa namanya, cita apa dong? Aku bingung nih, cita apa ya, cita gitu sih. Apa, ini tahun 2021. Kalau misalnya mulai 2021 kita udah invest nih, yang namanya investasi itu nggak mungkin tambah lama tambah jelek. Yang namanya investasi itu pasti tambah lama tuh tambah bagus. Kalau sekarang sih investasi yang bisa kita lakuin tuh sebenarnya adalah kesehatan, tabungan, ya kan? Kita bisa membeli obat tapi kita tidak bisa membeli sehat ya. Kita bisa membeli cantik tapi kita tidak bisa membeli sehat. Kita bisa membeli Amote tapi kita nggak bisa membeli sehat gitu ya. Nah, jadi semua tuh harus dijaga. Kalau dari minum suplemen, menurutku tuh adalah salah satu hal yang harus di maintenance. Maintenance tuh gimana? Harus di sustainable, harus ada keberlangsungannya, harus ada konsistensinya. Nggak bisa kita mau hasil tahu-tahu bebas penyakit dalam 10 tahun ke depan tapi kita nggak ada usaha. Kenapa aku sebut suplemen? Karena ada tubuh kita itu tuh memiliki kebutuhan nutrisi, vitamin, gizi, itu pasti ada kebutuhannya, ya kan? Kalau dulu zaman aku kecil tuh sebutannya 4 sehat 5 sempurna. Kalau zaman sekarang tuh mungkin isi piringmu slogannya. Jadi itu maksudnya adalah kebutuhan gizi dalam sehari itu harus terpenuhi. Apa aja? Karbohidrat itu adalah makanan pokok, nasi, jagung, papeda, kentang, ya pokoknya karbohidrat. Roti boleh. Terus proteinnya ada hewannya, nabati. Protein hewan tuh ya semua yang berwajah itu namanya protein hewan. Terus protein nabati ya paling cuma tempe sama kedelai sama jamur sama terong paling. Sisanya sayuran. Semuanya harus komplit. Sayangnya kayak misalnya contohnya vitamin D, tubuh kita nih butuh nih vitamin D. Kadar vitamin D yang tinggi terbukti orang dengan kadar vitamin D yang rendah cenderung komplikasi COVID-nya lebih parah dibandingkan dengan pasien-pasien yang kadar vitamin D-nya tinggi. Dia akan jauh lebih terbebas dari penyakit, lebih ringan, lebih cepat sembuhnya kalau misalnya kena COVID. Nah, tapi sayangnya vitamin D ini itu tuh susah kita cari di dalam nasi, dalam sayur, dalam makanan sehari-hari kita tuh nggak ada bentuknya yang tubuh kita butuhkan tuh nggak ada. Jadi yang paling tinggi vitamin D itu datangnya kalau nggak dari sinar matahari, dari
suplemen. Nah, makanya aku bilang minum suplemen itu merupakan salah satu hal penting dalam menjaga kondisi tubuh kita. Nggak cuman hari ini, nggak cuman seminggu kemudian, tapi 10 tahun ke depan. Itu harus diperhatikan. Terus yang lebih susah lagi daripada vitamin D, penting tapi juga nggak sembarangan ada gitu, glutathione. Glutathione itu adalah antioksidan. Tau nggak, antioksidan itu dia menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu yang bikin tubuh kita sakit kanker, diabetes, hipertensi, stroke, pokoknya penyakit kronis lainnya itu penyebabnya adalah antioksidan. Paling gampang apa? Kulit. Nah, paling tinggi tuh antioksidan tuh di sinar matahari sama polusi sama asap. Siapa yang di sini nggak pernah terpapar matahari? Nggak ada. Semua terpapar sinar matahari kan. Nah, padahal tadi sinar matahari itu mengandung mengandung radikal bebas, di mana radikal bebas itu bisa mengakibatkan penyakit-penyakit kronis. Makanya kenapa butuh banget yang namanya L-glutathione atau antioksidan. Bahkan saking pentingnya si glutathione ini, dia tuh menjadi bahan baku untuk obat kanker. Ya karena memang seampuh itu. Dan glutathione tuh nggak ada di dalam tempeku, di dalam nasiku, di dalam kotak bekalku sehari-hari tuh nggak ada. Adanya di suplemen, dan ini penting banget. Penting, nggak cuman penting aja, tapi penting banget tuh. Itulah makanya kenapa tetap harus minum suplemen. Suplemen itu untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak ada di dalam makanan kita sehari-hari. Untungnya zaman sekarang itu udah maju. Ya namanya suplemen itu udah jelas ada dan mudah diakses dan gampang diminum dan enak. Dan efeknya itu nggak cuman semacam sakit yang nggak kelihatan, sehat yang nggak kelihatan, tapi nampak juga dari permukaan gitu. Ada di mana? Yang paling dekat sih ada di Amote, jelas. Itu nomor satunya tuh adalah glutathione. Walaupun yang terkenalnya tuh sebenarnya si kolagennya, karena kolagen itu bikin kulit kita cerah ya kan. Cerahnya karena bikin kulit kita lembab sehingga nggak pucam, nggak lecek, lebih sehat, lebih fresh itu karena si kolagennya. Padahal yang nggak kalah penting itu sih glutathione-nya sebenarnya. Glutathione tuh itu ingat deh, antioksidan. Yang nggak percaya sama Dokter Dinda sekarang Google cari glutathione tuh apa. Aku tidak berbohong. Gitu, makanya penting banget suplemen. Akan berbeda ketika teman-teman yang udah minum Amote yang di dalamnya ada glutathione sama kolagennya dan nggak minum apa-apa. Akan jauh berbeda. Spill dikit ya. Jadi kemarin kan pas aku ini loh ngilangin bekas jerawat, ya sekarang udah pudar banget ya. Padahal udah belum 2 bulan. Tuh. Aku minta dikirimin Amote ke kantor. Minta Amote dong gitu. Terus waktu aku dikirimin 3 box. Terus aku minum kan. Terus suamiku adalah orang yang sama kesehatan tuh care. Jadi sebelum dia tahu aku minum Amote, dapat kiriman Amote ini, dia tuh selalu minum vitamin D, minum madu hitam lah, madu hitam, madu hutan, terus suplemen segala macam tuh dia minum. Terus karena aku dikirimin agak banyak nih ya 3 box, terus ini dia minta, suamiku minta apa sih Amote, aku mau dong. Jadi emang bertahun-tahun nih aku konsumsi Amote tuh dia tuh nggak pernah kepo, dia tuh cuek aja. Terus ini dia mau nyoba kan, mungkin karena dia lagi jerawatan juga. Hello, cowok juga bisa jerawatan. Diminum Amote-nya. Nah suamiku ini kan jarang di rumah karena dia tuh tugasnya di luar kota terus. Jadi yang namanya stamina tuh penting banget. Terus dia cerita dong, sejak aku minum Amote dia tuh nggak minum suplemen lainnya karena udah cukup. Jadi yang biasanya dia tuh pulang kerja tuh bakal capek, pegel, karena kan perjalanan darat nih Jakarta Surabaya 7-12 jam ya. Dia bilang aku nggak secapek biasanya loh sejak aku minum Amote. Deh akhirnya jatahnya Dokter Dinda itu diangkas diminum sama suaminya. Ya terus dia bilang, tapi aku tuh nggak ngerasa putih. Dia bilang dia nggak ngerasa tambah putih. Mohon maaf, suami saya tuh jauh lebih putih dari saya kulitnya. Jadi nggak akan kelihatan juga kalau dia tambah putih sebenarnya. Tapi yang paling penting itu dia ngerasa nggak timbul jerawat baru. Terus yang kedua dia aku ngerasa nggak gampang capek kayak
sebelum-sebelumnya, dia bilang gitu. Bahkan yang dia mention tuh itu gini, aku tuh nggak ngerasa tambah putih, tapi kok aku tuh ngerasain nggak gampang capek kayak biasanya ya itu. Terus aku, wah berarti nggak cuman aku doang dong di rumah ini yang ngerasain manfaatnya minum suplemen Amote. Itu deh. Jangan diceritain terus suamiku, nanti lama-lama ngobrol bareng dokter Dindanya diganti ngobrol bareng suaminya dokter Dinda. Iya gitu deh ceritanya. Jadi ya ternyata itu ya pasti kalau bahasa Jawa Timurnya, karena aku dulu lama di Jawa Timur tuh, kalau habis ngasih obat ke pasien tuh kan pasti kita tanya ya, obatnya tuh ngefek apa enggak gitu, ada perbedaan enggak gitu. Kalau bahasanya orang Jawa Timur tuh ono olehe apa ora, ono olehe apa enggak ono olehe pokoknya. Jadi ada bedanya antara minum dan nggak minum. Nah karena selama ini kan kalau jelas ya di tulisannya tuh Amote suplemen kesehatan kulit, sinarkan auramu Amote untuk kamu gitu kan. Sebenarnya tuh banyak banget manfaat yang didapetin, nggak cuma dari kulit sih itu tadi, tapi juga ternyata dari segi kesehatan, dari stamina, dari nggak gampang sakit. Apalagi yang kayak suamiku yang kegiatannya tuh bener-bener crazy. Kalau buat aku seminggu sekali bolak-balik Jakarta naik mobil, ya pakai supir sih, tapi kan tuh capek ya. Ya tapi dia bisa begitu karena minum Amote gitu. Mungkin mulai bulan depan aku tarik aja deh dia kalau ngambil jatah Amoteku, enak aja gitu deh. Oke, tadi tuh udah ada beberapa pertanyaan sih, cuma aku terlalu asik nyerocos, I'm sorry ya. Kalau mau nanya loh. Sunscreen efek banget ya mungkin. Yes, ngawet banget. Jadi kita tuh ada di, kalau untuk 25 tahun ke atas itu tuh sudah ada yang namanya tanda-tanda penuaan dini. Menua sebelum waktunya, atau seharusnya keriput itu munculnya di usia 40 gitu ya. Tapi di usia 25 kita udah keriputan gitu. Bahasa gampangnya sih, umur kamu baru 15, kok udah kayak 25 tahun sih? Nah, itu tuh bahasa paling kasarnya sih gitu. Jadi namanya penuaan dini tuh ketika kita menua sebelum waktunya. Nah, yang bikin kita menua tuh tanda-tandanya apa aja? Kantong mata hitam nih. Aku kayaknya udah mulai deh. Terus abis itu garis halus di mana? Di sini. Terus abis itu di ujung mata sama di dahi. Tuh. Kalau udah mulai tanda-tanda itu, terus sama frutan tuh kayak gini, ini bukan telat nih, frutan deh, titik-titik nih bisa dihilangin sih. Tuh, itu tanda-tanda penuaan, dan itu akan lebih mudah muncul kalau kita tuh nggak pakai sunscreen. Karena tadi aku bilang bahwa radikal bebas tuh banyak terdapat di sekitar kita. Salah satunya adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari itu fungsinya buat itu, melindungi wajah kita atau kulit kita, nggak cuma wajah kan, kulit itu, agar tidak terpapar dengan radikal bebas, agar terlindungi dari sinar ultraviolet yang membuat penuaan dini. Jadi sejak aku dulu frutennya banyak, muka aku kucem dulu, bahkan kalau ngeliat foto tuh kayak bagusan sekarang daripada dulu gitu. Itu karena dulu males banget pakai sunscreen, entah kenapa ya, bete ya pakai sunscreen tuh lengket, ya nggak, berat, nggak enak di muka. Tapi ternyata efeknya jelek jangka panjangnya. Malesnya sebentar, efeknya panjang. Malesnya sebentar, efeknya lama. Tuh udah. Akhirnya sejak itu aku sangat amat rajin pakai sunscreen. Bahkan kalau pagi keburu-buru gitu, aku cuman akan pakai sabun muka, bangun tidur micellar water, sabun muka, toner, sunscreen. Udah, aku tidak pakai 7 step ala Korea itu, tidak sempat, sudah telat. Jadi ya akan cuman habis mandi tuh toner sama sunscreen, terus kasih bedak, selesai. No ribet-ribet kelap. Cuman yang aku ambil adalah semakin basic skincare kita, tandanya kulit kita tuh bakoh, kuat, terlindungi dari apa? Terlindungi dari bahan-bahan sensitif, bahan-bahan keras, terlindungi dari gampang jerawatan gitu deh. Enak deh pokoknya, alhamdulillah gitu dikasih kulit yang bakoh.
Tapi semakin simpel skincare kita loh ya, menurutku semakin simpel tuh semakin mudah merawatnya. Gimana nih? Next. Amotnya bisa ngatasin pigmentasi nggak? Bisa, karena tahu nggak kolagen sama glutathione itu dia merubah enzimnya. Jadi ada yang namanya enzim, ya lupa udah lama nggak belajar. Jadi si sinar matahari tadi itu dia mengaktifkan suatu enzim yang bisa membuat warna kulit pigmentasi. Nah ketika ada kolagen atau glutathione, maka si enzim ini akan ditahan untuk nggak keluar, biar kita nggak pigmentasi, biar kita nggak tambah gelap, nggak gosong, dan nggak keluar nih fruiten kayak gini. Tuh. Penghambat penuaan bagusnya apa aja dok? Skincare. Penghambat penuaan. Kalau memang concern, misalnya kayak aku kan udah 15 tahun ke atas nih. enggak 25 tahun ke atas, aku sih sudah sangat rekomendasikan untuk rejuvenate ya, peremajaan kulit. Jadi memang ingredient atau bahannya itu yang sudah mengacu pada peremajaan kulit. Kayak misalnya aku gak hafal ya bahan-bahannya, vitamin E paling penting tuh. Tapi yang lebih penting adalah rutinnya dulu. Nggak perlu aku mau pakai krim ini karena ini krim buat penuaan, nggak usah sampai situ dulu, itu nggak apa-apa. Yang penting rutin aja dulu, pakai sunscreen aja yang rutin. Nanti masalah kita merawat kulit itu pas banget tuh kalau pas mau tidur. Jadi pas bobo tuh kan kulit kita tuh bebas make up, jadi mau dipakein skincare mahal-mahal itu nggak apa-apa karena kan buat tidur aja. Nah kalau yang buat siang-siang sih aku suggest mending standar aja, sunscreen aja udah, biar ada kendali mutu dan kendali biaya gitu. Yang skincare bagus-bagus kasih malam, kalau siang sunscreen aja. Malam nanti baru retinol, niacinamide, ceramidin, masukin dah tuh semua, SK2 segala macam masukin gitu. Yang penting rutin aja, biar kulit tetap kencang. Ini udah agak turun loh sebenarnya pipiku tuh. Ya mohon maaf lah, udah 30 tahun ke atas, jadi emang harus agak ditarik sedikit gitu. Mengetahui kekurangan vitamin D, tiada cara yang lebih tepat selain cek kadar vitamin D tubuh. Beneran, itu setahun sekali ceknya. Rata-rata semua orang di Indonesia vitamin D-nya drop say, gak ada yang memenuhi kebutuhan harian. Penting banget buat teman-teman yang promil, karena promil itu juga ditentukan oleh kadar vitamin D kita. Tuh, aku nih mau nambah anak nih kayaknya kan, jadi aku juga akan meningkatkan asupan vitamin D. Dan nggak ada yang namanya terlalu banyak vitamin D itu nggak ada. Jadi mau minum berapa, 5.000, 2.000, minum aja gitu. Antioksidan penting banget, jangan di skip. Aduh, terima kasih Mbak Endah. Haid boleh nggak minum amote? Boleh, yang nggak boleh tuh nggak pakai pembalut. Boleh lah, boleh. Bahkan kalau dalam satu periode tuh kita pas lagi rajin minum amote, aku berani jamin ya, kayak asuransi ntar biasanya nggak sakit. Banyak yang bilang nggak sakit, aku pun bilang begitu. Aku tuh adalah orang yang kalau lagi mens itu harus ke IGD untuk suntik nyeri head, karena sakit headku tuh separah itu, sampai pingsan, sampai kadang-kadang tuh walaupun dinas ketenagakerjaan itu ngasih libur untuk wanita-wanita yang mengalami nyeri head, tapi kadang aku kalau mau pakai libur itu aku tuh gak enak sama bosku, takut dimarahin. Gak enak sih sama teman-teman, karena ngerasanya yang lain tuh nyeri head pertama biasa aja, kok aku sakit banget ya, tapi kalau mau izin tuh ngerasa nggak enak gitu sama orang. Gimana dong, aku tetap izin apa enggak nih? Ya akhirnya itu akan mengorbankan diri untuk ke IGD untuk suntik obat anti nyeri. Jawabannya boleh ya, mau head, mau enggak, mau hujan, mau panas, tetap minum amote. Terima kasih, tapi serius loh, aku bukannya bagus-bagusin aku sendiri ya. Memalukan, aku tuh belum cuci muka, ya wudhu doang lah, wudhu sholat ya, terus nggak cuci muka, beneran kayak gini doang. Itu coba
nggak pakai apa-apa. Cuman pakai sunscreen sama bedak labu doang tadi pagi. Kalau lagi sakit minum Amote justru malah cepet bikin lebih sehat dokter. Ini pengalaman pribadi, justru dari Amote kita dapat nutrisinya, ya kan dok? Halo Mbak Faiza Rizky. Aku senang sekali mendengar testimoninya. Di dalam Amote pun ada vitamin C. Ingat nggak kemarin pas gembor-gembornya COVID itu kan awal-awal. Yang namanya Apotek tuh kehabisan, namanya suplemen tuh vitamin C, vitamin D habis semua. Kalau nggak habis ada tapi harganya jadi mahal. Nah, di Amote itu juga udah ada vitamin C-nya. Jadi bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi kalau sakit kita itu yang disebabkan oleh virus. Virus itu nggak ada obatnya. Kalau antibiotik, kalau bakteri itu kan salmonella, ATP, itu kan tipes itu langsung pakai antibiotik langsung selesai masalahnya. Tapi kalau virus tuh nggak bisa begitu caranya. Virus itu kita harus makan sesuatu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nanti baru daya tahan tubuh kita yang mengusir si virusnya. Jadi yang harus dijaga apa? Nomor 1, kesehatan. Gak boleh kecapean, makan harus teratur, gizinya tercukupi, buah, sayur, air putih semua yang banyak, tidur cukup, olahraga rutin, air putih sehari minimal 2 liter. Itu adalah cara-cara untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan yang paling penting tadi ya, minum suplemen. Jangan lupa. Dok, kalau anak-anak udah mulai butuh sunscreen gak sih? Udah sih, menurutku 15 tahun ke atas kasih aja. Apalagi matahari zaman sekarang kan nggak kayak matahari zaman aku TK, maksudnya lebih kentang-kentang, lebih potato gitu, ya kan? Begitu. Kulit customerku makin cerah, kenyal, dia bahagia banget, aku pun ikut bahagia. Bagus banget Mbak Anita Lestari. Wah, Mbak Anita Lestari ini pasti orangnya cantik dan ini banget ya, awet muda banget ya. Karena resep nomor 1-nya kita kelihatan bahagia dan cerah adalah senang ketika lihat orang lain senang. Nah gitu harusnya tuh, kalau ada orang yang punya lebih, orang lebih cantik, orang lebih kaya, lebih bahagia, lebih, ya kita ikut senang dong. Lihat orang senang ya kita ikut senang dong. Siapa tahu nanti kita senang lihat kita senang lihat orang lain senang, kemudian malaikat tuh wah ini orang ini tulus banget ya, terus ditambahin deh rezeki kita gitu. Jadi kalau ada yang orang senang, kita juga harus ikut senang dan mendoakan. Wah, customer happy nih, kita juga ikut happy karena kecipratan ya kan. Kalau jarang keluar rumah, apakah harus menggunakan sunscreen? Yes, tetap. Karena lampu ini ada sinar ultravioletnya. Terus layar HP ini juga ada. Terus ini ring light di belakang HP yang aku pakai buat live ini juga ada sinar UV-nya. Jadi memang harus pakai walaupun di rumah aja. Kecuali waktu tidur. Waktu tidur nggak usah. Makanya ada penelitian juga yang bilang kalau tidur itu bagusnya gelap-gelapan. Nggak pakai lampu sama sekali. Salah satu tujuannya karena itu, biar kulit kita tuh istirahat. Tadi yang masuk yang mahal-mahal tadi tuh biar meresep gitu, dan nggak perlu lagi pakai sunscreen. Dok, adik panas-panasan dan nggak takut lagi untuk keluar rumah. Seluruh tubuh bersih, cerah, sehat setelah rutin minum Amote 2 kali sehari. Mantap deh. Aku tetap takut panas-panasan. Nggak tahu apa caranya menjaga supaya nggak ada timbul penuaan dini gini. Jangan sampai ya terus panas-panasan tanpa proteksi. Gitu sih. Tapi bukan berarti takut hitam ya. Hitam tuh kan juga warna kulit. Semua warna kulit tuh bagus dan ada fungsinya masing-masing. Jadi cantik tuh nggak harus putih, yang penting sehat. Dok, apabila lupa nggak konsumsi Amote, apakah kulit jadi kering, dok? Iya. Tapi sebenarnya nggak terlepas dari kita nggak minum Amote, kita jarang minum air putih aja kulit itu kering. Jadi Amote ini literally benar-benar hanya membantu. Sifatnya suplemen. Suplemen itu tambahan asupan makanan sebenarnya.
tuh itu namanya suplemen. Nah jadi kita nggak minum Amote aja itu kulitnya kering. Kalau misalnya kita minum sehari cuma 1 gelas air putih kecil gitu tetap kering gitu. Jadi banyak faktornya, tapi memang kalau minum Amote jelas kulitnya akan lebih lembab. Dok, mau tanya, faktor nyeri pada saat haid disebabkan karena apa ya? Mohon dijawab ya dok. Disebabkan oleh peradangan yang terjadi pada dinding-dinding ovarium dan menurunnya sel telur pada wanita. Paham nggak? Jadi gini, kita sebagai seorang wanita itu punya namanya sel telur. Pernah lihat nggak organ reproduksi wanita? Di samping sini tuh ada ovarium, terus di tengahnya itu ada uterus gitu. Nah, kita itu memproduksi yang namanya ovum. Ovum itu sel telur. Sel telur diproduksi sebulan sekali. Tuh, kemudian sel telur itu kemana? Ada di ovum, ada juga di uterus, ya kan? Cuma di ovum doang apa ya? Kayaknya iya deh. Terus setiap bulan ovum kita ini ada waktunya luruh, kayak kadaluarsa gitu loh. Gitu nih. Gini ya, nih. Ini namanya ovum, ini namanya uterus. Nah, sel telur itu dia diproduksi di sini nih, di kanan dan di kiri tuh. Nah, tiap bulan sel telurnya ini tuh habis masa berlakunya, anggap aja gitu. Terus kemudian dia akan luruh, tau kan luruh? Apa ya luruh? Bahasa Indonesianya akan runtuh, luruh, akan keluar gitu. Kemudian yang di sini ini kan tadi sel telur kan dia bisa nempel di sini juga kan. Nah, luruhnya tuh disertai dengan peluruhan dinding-dinding uterus. Yang namanya luruh, yang namanya rontok, yang namanya luka akan menimbulkan darah. Jadi waktu dinding uterus kita tuh dikikis oleh peluruhan tadi, itu keluarlah darah. Ibarat kata kayak kita luka, kalau kita luka terkelupas, rontok itu kan berdarah. Nah itu juga di dinding uterus, itu namanya peradangan. Luka kan di mana-mana sakit. Nah jadi ini lukanya di sini, di sini gitu, di uterus, makanya bikin sakit gitu. Nah skor sakit tiap orang beda. Ada yang biasa aja, ada yang sakit banget. Makanya kenapa kalau kita lagi haid itu tuh kebelet pipis, kebelet pup, kebelet kentut, sakit perut itu jadi satu. Karena dulu waktu pembentukan embrio, waktu kita masih janin, masih sejempol gini tuh persarafannya jadi satu. Jadi pinggang ke bawah tuh jadi satu antara organ uterus, organ pipis, organ pup, organ pencernaan tuh jadi satu. Makanya kenapa sakit satu sakit semua efeknya gitu deh. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya sekolah kedokteran dulu ya. Susah jelasinnya kalau panjang-panjang. Sementara itu nyeri headnya karena ada luka di dalam dinding uterus. Lukanya itu sebulan sekali untuk meluruhkan si sel ovum atau sel telur. Mengatasi jerawat karena hormon tuh gimana ya? Sebenarnya kalau hormon itu nanti ciri-cirinya semakin kita tua, semakin hormon itu akan lebih turun. Aku tuh live-nya pakai tethering HP-nya mamaku gara-gara wifi-nya mati. Lu maafin ya. Si iPhone ini nggak bisa buat tethering, sebel juga. Sampai mana tadi? Oh ya, jadi kalau jerawat karena hormon itu biasanya dia akan luruh semakin tambahnya usia kita, hormonnya tuh akan lebih sedikit. Akhirnya makin tua kita, jerawat nggak akan sebanyak waktu kita SMP. Tapi di satu sisi si kolagen sama glutathione itu mereka mampu membantu otak kita untuk menyeimbangkan hormon, sehingga hormonnya itu nggak tinggi-tinggi amat, progesteron maupun estrogen. Nah pada yang progesteron sama estrogen ini, tau nggak kenapa hormon tuh bisa bikin jerawat? Tak kasih tahu ya. Jadi hormon tuh kan progesteron atau estrogen tuh, dia itu meningkatkan produksi minyak. Nah kalau minyaknya banyak, mukanya kan pelikat, licin. Permukaan yang pelikat licin ini mudah sekali nempel
bikin debu dan kotoran tuh nempel. Kalau debu sama kotoran udah nempel masuk ke dalam pori-pori kita, terus nyumbat, jadilah tuh jerawat. Tuh caranya, bukan ujuk-ujuk hormon jadi jerawat, itu enggak. Ada prosesnya. Hormon bikin minyak naik, produksi minyak naik, bikin debu dan kotoran cepet nempel. Debu kotoran cepet nempel akan menutup pori-pori dan jadilah jerawat. Jadi kalau misalnya minum kolagen dan glutathione yang ada dalam amote maka otomatis produksi minyak turun dan resiko timbulnya jerawat juga jelas lebih rendah. Jadi jawabannya apa? Minum amote. Dok, mau tanya, ada teman saya tanya tangannya seperti luka dan gatal kemerahan, apa bisa diobati sama amote? Kasih solusinya dok. Nah ini nih, seorang dokter itu tidak bisa mendiagnosis tanpa memeriksa. Satu, jadi kalau cuma bentuknya pertanyaan saya nggak ngerti merahnya kayak apa. Jadi amote pun sebetulnya kan untuk kasus-kasus peradangan ringan, kemerahan ringan, sensitif yang biasanya gampang merah, gampang iritasi gitu. Selama sebetulnya kasusnya ringan itu masih bisa karena ada glutathione-nya, ada antioksidannya, ada antiinflamasi. Antiinflamasi itu untuk anti peradangan. Terus dia si amote ini juga bisa mempercepat regenerasi kulit. Buat yang punya bekas luka, bekas jerawat, regenerasi kulitnya tuh dicepetin. Biar apa? Si sel-sel kulit yang rusak, yang bekas jerawat ini cepat digantiin sama sel-sel kulit baru. Itu pakai amote masih memungkinkan. Tapi untuk tipe-tipe kelainan kulit yang lainnya, eksem mungkin, kemudian banyak ya tipe-tipe kelainan kulit belum tentu bisa. Terutama kalau tipe kelainan kulitnya itu adalah yang timbul atau malah bikin permukaan kulit tuh kayak kawah gitu, itu nggak bisa. Jadi harus lihat dulu apa kasusnya, aku nggak ngerti. Aku aja suka sama amote, Mbak Afan ini cinta banget ya. Amote rasanya manis dan fit C yang bikin kulit bibir lembab dan seger banget, sehat, bikin awet muda. Yes, aku setuju gitu. Loh, kalau kita lagi ngerasa seger gitu tuh harapan hidup meningkat loh. Kalau mood kita bagus, harapan hidup meningkat tuh kualitas hal-hal di sekitar kita tuh meningkat. Percaya nggak? Ini aku lagi nggak jerawatan ya, aku pede gitu. Kalau aku pede, aku kemana aja enjoy. Terus kalau aku enjoy, aku kan sangat menikmati pekerjaanku baik di rumah maupun di kantor. Terus kebayangkan kualitas pekerjaanku yang aku lakukan dengan penuh kenyamanan ini, akan semua tugas tuh cepat selesai karena motivasinya bagus. Di rumah pun ketemu suami anak aku lebih seneng karena wah, suamiku lihat aku seger nih, anakku juga lihat aku enak nih gitu. Jadi kalau kita bisa merawat diri kita dengan baik ya, terus habis itu kita bahagia, kita bisa merawat kulit kita dengan cerah, otomatis di sekitar kita tuh akan kena dampaknya. Hal-hal yang kita lakukan, kualitasnya tuh juga akan ikut meningkat. Percaya aja deh pokoknya. Ini lama-lama tuh ngobrol barengnya jadi kayak sharing session ya. Tuh, maaf mau tanya, kok saya minum sudah 6 box nggak ada reaksi sama sekali, mohon penjelasannya makasih. Halo, ini Mbak apa Mas ya? Kalau fotonya kok Mas? Halo Mas Hedi, Anda adalah pria kedua yang ngomong gitu ke saya. Yang pertama suami saya tuh ngomong kayak gini, aku udah minum 1 box amote tapi aku nggak tambah putih karena dia emang lebih putih dari saya pemirsa. Jadi mau tambah putih kayak apa? Yang kedua ada tapinya, aku nggak tambah putih tapi aku ngerasa badanku lebih enak, aku lebih nggak mudah capek dan jerawatku nggak timbul. Jadi maksudnya efek pada tiap-tiap orang tuh bisa berbeda, nggak kita sadarin, tapi jelas akan ada bedanya dibandingkan dengan nggak minum suplemen sama sekali. Contohnya tuh kayak tanaman yang biasa kita siram itu akan disiram ditambahin popok yang bagus, ditambahin vitamin itu akan beda sama tanaman yang nggak dikasih apa-apa. Jadi Mbok Mas Yani bilang nggak ada reaksi sama sekali, nggak mungkin. Coba tes darah, pasti ada salah satu komponen imunitas yang meningkat. Coba cek fungsi hati, pasti akan berbeda sama fungsi hatinya orang yang nggak minum amote.
gitu dong mas. Jadi nggak rugi minum 6 box. Siapa tahu nanti efeknya setelah ini. Mungkin di masa tua nanti, di saat teman-temannya Mas Henny tuh udah pada keriputan, udah pada keluar fruitennya, Mas Henny belum. Karena minum amote jelas literally nggak mungkin nggak ada bedanya, karena kita yang biasanya nggak kemasukan vitamin, nggak terpapar suplemen, terus terpapar suplemen apalagi sampai 6 box, pasti ada efeknya ke kita, baik dari luar maupun dari dalam gitu. Suka banget sama amote, kulit jadi halus dan lembab. Iya, aku juga suka. Baik dok, makasih banyak, sangat jelas. Aku tadi jelasin apa, tadi lupa. Yes. Gue tanya lagi, kalau suntik KB 3 bulan kan tidak bisa haid ya, apa aman untuk jangka panjang? Terima kasih, semoga dijawab. Aman sebetulnya, jadi KB itu sudah jelas keamanannya, makanya malah dijadikan program nasional. Karena pasti sudah dengan pertimbangan, udah dengan penelitian berpuluh-puluh tahun ya kan, pasti aman. Hanya saja memang orang yang biasanya head terus nggak head tuh punya kecemasan gitu loh. Kayak tadi kalau aku nih udah punya persepsi bahwa sel telurku sebulan sekali pasti kebuang. Nah begitu aku nggak head, aku akan punya kecemasan, wah terus sel telurku kalau nggak kebuang kemana ya, kok aku nggak mens gitu. Tapi sebetulnya KB itu sudah sangat aman. Aku tuh kerja di rumah sakit khusus ibu dan anak jadi lumayan tahu tentang KB sebetulnya. Dan KB jelas aman karena bahkan sudah menjadi program nasional. Nggak mungkin kan pemerintah tuh memberikan kita program yang tidak jelas keamanannya. Aku sambil nyimak sambil minum amote sama es seger dok, enak banget. Aku bisa membayangkan loh. Amote emang bagus banget, kata temenku baru habis 15 saset kakinya pecah-pecah jadi halus gitu, kulitnya jadi lembab, kuku yang bersih, katanya yang lebih dibikin seneng lagi wajah dan tubuh sama kulit tanpa belang. Mas Henny nih dicariin Mbak Rianda nih, dijelasin tuh temennya 15 saset deh kerasa. Kadang tuh kita nggak ngukur ya, kita tuh pas sebelum minum amote tuh level warna kulit kita tuh ada di level berapa. Jadi karena kita tuh tiap hari ngeliatin muka kita, nah tuh jadi tuh nggak kerasa tambah putih apa enggak gitu. Jadi gimana nih besok boxnya amote apa mau dibikin gitu ya mbak? Ya mbak admin ya denger nggak? Boxnya amote dikasih itu aja, jadi kayak ada warna kulitnya. Nanti sebelum minum amote itu ada di nomor berapa warna kulitnya. Nanti udah habis satu box terus ada di berapa warna kulitnya gitu kali ya, seru kali. Walaupun ya warna kulit itu bukan patokan. Fungal akne itu akne jamur, itu adalah jenis akne yang sulit untuk dihilangkan, harus minum obat jamur. Fungal akne tuh bentuknya nanti dia nemblok di satu lokasi. Pipi ya pipi aja. Bentuk aknenya, ukuran jerawat, bentuk jerawatnya tuh sama segitu semua tapi banyak, tapi ngelompok. Nah itu namanya fungal akne. Dan tanda-tandanya adalah udah dikasih obat apa aja kagak ada manjurnya, malah nambah. Nah itu fungal akne, harus ke dokter itu. Baik, terima kasih. Malam ini aku nyerocosnya banyak banget. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah dengerin aku dari tadi. Semoga gak bosen. Sampai ketemu di 2 minggu lagi. Semoga kita masih dalam kesehatan dan memiliki kemampuan untuk sharing satu sama lain. Aku doakan semuanya lancar, sehat, sukses, dan bahagia. Jangan lupa minum amotenya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Siapin pertanyaannya sebelum live, jadi pas live bisa langsung aku jawabin nanti. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih dari tadi yang udah dengerin, udah mantengin, udah tanya juga, dan udah bantu aku jawab juga, dan juga udah kasih testingnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Aku pamit undur diri, kalau ada salah aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarkan auramu amote untuk kamu ya.